Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besa Dewi. Saya dari kelas H Program Studi Manajemen NIM A1B025102223. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis bagaimana tentang stunting dan kekurangan gizi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih stunting itu. Jadi, stunting itu adalah kondisi di mana anak gagal tumbuh dimulai dari balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan atau yang disebut dengan HPK. Nah, anak yang mengalaminya itu sebenarnya tidak hanya berpengaruh pada tinggi badan ya teman-teman, tetapi dia juga berisiko mengalami beberapa gangguan seperti gangguan perkembangan otak, penurunan kemampuan belajar, dan risiko penyakit kronis lainnya. Nah, jadi itu definisi dan beberapa gangguan yang akan dialami oleh orang yang mengalami stunting. Selanjutnya, kondisi dan permasalahan di NTB. Nah, di sini ada 4 permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, yang pertama yaitu tingginya angka pernikahan dini, di mana banyak remaja yang menikah padahal usianya belum siap ataupun masih di bawah umur, seperti usianya belum mencapai angka 19 tahun atau masih di bawah umur 19 tahun. Nah, karena tingginya angka pernikahan dini tersebut, sehingga dampaknya yaitu yang pertama, ibu belum siap secara fisik melahirkan di mana rahim tersebut belum optimal. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang kehamilan. Yang ketiga, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Nah, jadi penyebab dari pernikahan dini itu bukan hanya ini ya guys, bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi merugikan orang lain juga, yaitu anak kita di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu rendahnya pengetahuan gizi. Nah, banyak keluarga yang belum memahami bagaimana pentingnya protein, vitamin, dan mineral, serta pola makan yang seimbang. Jadi, usahakan kita ketika ingin mempunyai seorang anak, kita sudah siap secara fisik, mental, dan semuanya. Oke? Yang keempat yaitu akses kesehatan yang terbatas, di mana anak-anak tidak rutin ke posyandu atau puskesmas untuk memeriksa tumbuh kembangnya, dan kurangnya pemantauan pertumbuhan kembang anak. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan stunting ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan ke dampak permasalahannya. Dampak permasalahan yang pertama yaitu anak mengalami gangguan pertumbuhan. Yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu lingkaran kemiskinan yang berlanjut terus-menerus. Nah, selanjutnya di sini ada dari perspektif Islam, runtut yang mendalam. Nah, permasalahan stunting dan pernikahan dini dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai masalah kesehatan, tetapi juga sebagai tanggung jawab baik dalam moral, agama, dan sosial. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana dasar pandangan dari Islam. Nah, di sini agama Islam mengatur aspek kehidupan termasuk kesehatan, keluarga, dan keturunan. Maksudnya tujuan dari pandangan tersebut yaitu menciptakan kebaikan dan mencegah kemudaratan. Nah, selanjutnya yaitu ada perspektif akidah atau keimanan. Nah, dalam perspektif akidah, anak itu adalah amanah. Nah, amanah itu harus dijaga dengan baik. Maksudnya adalah anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tua wajib untuk menjaganya. Nah, di sini maksud dari menjaga itu bukan hanya dari sisi memberi nafkah, namun menjaga kesehatan dan pemenuhan gizi dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu ada dari perspektif syariah. Nah, di sini di perspektif syariah yaitu hukum Islam. Yang pertama itu konsep pernikahan dalam Islam. Nah, pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tetapi juga melahirkan generasi yang berkualitas. Nah, jadi kewajiban orang tua tidak hanya memberi nafkah, tetapi memberikan anak makan yang bergizi dan menjaga kesehatan anak. Nah, selanjutnya yaitu ada ide project. Nah, di sini saya mendapat ide di mana kita bisa membuat satu project tentang edukasi remaja Nusa Tenggara Barat dalam pencegahan stunting dan pernikahan dini. Kita bisa melakukan edukasi tersebut ke desa atau kampung-kampung yang masih terbilang angka pernikahan dininya tersebut tinggi, seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk pencegahan tentunya. Selanjutnya yaitu tujuannya selain untuk memberi kesadaran terhadap remaja, tentu juga untuk mencegah dan mengurangi pernikahan dini. Nah, dan mengurangi angka stunting, seperti itu.
Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.